Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, jumpa lagi dalam dialog interaktif Nasional TV. Jumpa lagi bersama saya Bung Hamid dari Studio 2 Pancoran Square, Karangbendo, Rogo Jambi, Banyuwangi. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang kondisi pandemi yang akan kita upas, yang mana di tengah pandemi ini tentu masyarakat sedang terpukul, terutama pelaku UMKM. Sudah 2 tahun negara kita ini terjadi pandemi, dan secara global juga di dunia, maka pandemi COVID-19 ini sedikit banyak memporak-porandakan ekonomi bukan hanya negara kita saja, tapi di seluruh dunia. Nah, UMKM ini yang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat bawah tentu sangat terdampak dengan kondisi saat ini. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir kita juga belum tahu. Nah, dalam hal ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan pelaku UMKM dan juga berbincang-bincang dengan Satgas COVID-19 di Kecamatan Rogo Jambi. Oleh karena itu telah hadir narasumber saya yang sangat spesial sekali dan sangat luar biasa. Yang pertama, sebelah kanan saya perkenalkan Ibu Nani Mahrufi. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Ibu menjabat sebagai Camat Rogo Jambi dan juga sekaligus Ketua Satgas COVID Kecamatan Rogo Jambi, Ibu. Siap. Ya, alhamdulillah. Selamat datang, Bu. Dan saya perkenalkan di sebelah kiri saya sahabat Burhanuddin. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah salah satu pelaku UMKM dari Desa Gintangan. Pemirsa, bahwa UMKM dimanapun ini sangat terpukul, dimanapun berada, bukan hanya UMKM, pelaku industri-industri ini juga bisa terdampak. Baik, oleh karena itu akan kita bincang-bincang lebih perdalam bagaimana sih UMKM ini di tengah pandemi, sementara kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus kita taati, nggih, Bu? Ya. Nah, menurut Ibu selaku Satgas COVID ini bagaimana memandang persoalan UMKM di masyarakat ini, Bu? Sehingga agar seiring kebijakan PPKM mungkin di tengah pandemi dan UKM tetap juga agar bisa berjalan, gitu. Monggo dari Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Sebenarnya luar biasa sekali kami bisa diundang di Nasional Televisi di sini. Kita bisa terus mengeksplor tentang keadaan situasi saat ini. Betul. Jadi sudah 1,5 tahun lebih ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun untuk seluruh dunia mungkin terserang pandemi. Lambat laun terus yang terdampak adalah UMKM, dan kita semua merasakan akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian menyikapi dari tatanan kehidupan, jadi antara UMKM dan kebijakan-kebijakan yang ada, maka kita terus mengaplikasikan, istilahnya mengimplementasikan aturan-aturan bahwa penerapan 5M untuk protokol kesehatan wajib diikuti, ya. Jadi antara lain pembatasan untuk jaga jarak, Bu. Jaga jarak, yaitu memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, menjauhi kerumunan, kan begitu. Nah, ini dia, kalau yang ditanyakan tadi kan bagaimana sikap
kebijakan pemerintah terhadap UMKM. UMKM. Ya tetap kita bina, tetap kita sosialisasikan, tetap berproduksi, tetap kita beri arahan-arahan ya, supaya tetap berproduksi kelangsungannya. Antara lain kita menggandeng seluruh masyarakat ataupun ASN. Salah satu kebijakan dari Ibu Bupati yaitu setiap bulan kita itu belanjanya di UMKM, di pasar tradisional. Itu bagian menguatkan UMKM. Iya, pemberdayaan, di samping pemberdayaan juga membantu supaya roda perekonomian pulih gitu, tetap berjalan begitu. Jadi, dan hasil belanja pun disumbangkan kepada yang terdampak COVID-19 dari ASN khusus begitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu, nanti akan kita perdalam diskusi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan nanti jika kita tarik pada UMKM yang Nah, pemirsa akan kita bahas juga bahwa bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini di tengah pandemi. Tentu ini sangat berdampak ya, apalagi pelaku-pelaku UMKM di mana hasil produksi, bahan baku dan lain sebagainya ini juga bisa memengaruhi kondisi UMKM itu sendiri, sehingga pangsa pasar juga sangat lesu. Ini tentu sangat berdampak, bukan hanya pelaku UMKM pada wilayah-wilayah produksi, misalkan dari kerajinan. Oke, terlebih sahabat Burhan ini ya, Mas Burhan ini dari desa Gintangan. Ya. Mas Burhan ini bagian dari pelaku UMKM. Coba diceritakan Mas Burhan, bagaimana sih pandemi sebelum pandemi, ketika pandemi sampai pada masa kebijakan PPKM yang sudah berjilid-jilid dan hari ini PPKM terakhir nih Bu. Ya, ini mau diperpanjang. Mudah-mudahan terakhir. Ya, mudah-mudahan. Mas Burhan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Ketika ngomong kondisi UMKM sebelum pandemi, yang jelas kita ibarat kendaraan itu masih bisa berjalan secara normal lah Mas ya. Dalam artian ketika ngomong kebutuhan logistik kita juga mampulah, apalagi ngomong persoalan bahan baku itu secara harga juga stabil. Nah, ketika ngomong hari ini pandemi sampai muncul kebijakan berlevel-level, ini yang ironisnya yang saya rasakan sendiri apa? Bahan baku ini kok bisa naik sekian belas persen. Padahal kalau kita boleh jujur, ketika ngomong kondisi di lapangan, nilai produktivitas kan menurun. Justru bahan baku naik. Nah, kita selaku pelaku ketika ngomong dampak juga paling terdampak, bahkan kalau boleh saya jujur sampai menjual aset yang sekiranya bisa kita jual atau kita gadaikan. Dan itu saya sangat merasakan. Lantas kalau ngomong soal kebijakan, apakah ini memang sengaja ada upaya permainan dari tengkulak atau oknum lah bahasanya soal bahan baku ini, saya juga tidak tahu. Yang jelas di sini saya selaku pelaku UMKM hanya bisa berharap lah soal kebijakan dalam hal ini kepada Ibu selaku pemerintah kecamatan, barangkali bisa menyambungkan juga dengan pemerintah daerah. Kenapa di tengah kondisi seperti ini justru bahan baku kita naik? Kita mau produksi aja merasa kesulitan, ditambah lagi persoalan bahan baku naik. Itu yang jadi dilema. Lantas kalau saya sendiri selaku pelaku UMKM selalu menaati aturan yang ada. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya ketika ngomong protokol kesehatan kita sudah melampaui itu semua. Akan tetapi apa yang menjadi keluhan kami, ya mudah-mudahan dari pemerintah sendiri ada bentuk perhatian lebih lah. Karena jelas ketika ngomong dampak, kita paling terdampak Mas. Kita produksi nggak bisa, jangan mengeluarkan produk, kita produksi aja kesulitan. Ibarat kendaraan, kalau kondisi hari ini kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal harusnya di tengah pandemi ini bahan baku harusnya minimal ini
bertahan lah, ya, bertahan pada harga standar. Tapi pada kenyataannya Naik. malah naik. Kurang lebih 15% kenaikan harganya itu. Nah ini kan dilema juga bagi saya pribadi atau kita lah selaku pelaku UMKM yang ada di tataran paling bawah. Karena jelas itu akan mempengaruhi minat daripada pembeli itu sendiri. Karena kita jelas mau tidak mau harus mengikuti harga bahan baku kan seperti itu kalau ngomong gitu, harga jualnya. Terus hari ini hampir tidak berproduksi gitu ya? Iya. Kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi kita ya alhamdulillah kita lancar-lancar saja Mas. Ya kalau ngomong pandemi ini alhamdulillah kami pun juga berada di satu kelompok. Artinya kita tidak terpaku pada satu item jenis usaha lah. Kita juga ada di sektor kerajinan bambu dan alhamdulillah karena kondisi juga mengharuskan kami untuk selalu berinovasi. Artinya ketika ngomong hari ini di satu komoditi masyarakat tidak bisa menjangkau atau permintaan masyarakat berkurang, maka kita harus sesegera mungkin untuk berinovasi, memunculkan kreasi baru yang sekiranya di situ masyarakat punya minat seperti itu. Salah satunya ya di bambu ini. Pemirsa Nasional TV, diskusi awal ini menarik dan akan kita perdalam setelah yang satu ini.